Saya kasih lighting dulu, Pak. Nah, biar cerah ya, biar cerah. Iya. Sudah kabel api dia. Ada banyak campuran kabel-kabel tantan termasuk di ecunya, Pak. Nih. Loh, kok kipasnya hidup auto? Ini gas ini kita kick down. Tapi RPM-nya itu naiknya lama. Dan berat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sobat Apedia. Khususnya untuk di area Jogja, kita melayani home service untuk area Jogja dan juga antar jemput. Semisal sobat Apedia yang di area Jogja tidak bisa untuk melakukan servis di kendaraan di Wonosari, kita melayani untuk antar jemput kendaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Apedia dimanapun berada. Selamat siang, kembali dari GK Auto Service yang tidak jauh dari kota Jogja. Siap memberikan pelayanan buat sobat Apedia yang akan datang ke bengkel GK Auto Service yang menerima segala merek kendaraan, terutama yang sudah menggunakan injeksi, baik diesel dan bensin ya. Nah, apa yang mau kita bagi buat sobat Apedia untuk kisah di siang hari ini? Masih bersama Mas Elin akan memberikan edukasi, berbagi ilmu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan sobat Apedia. Nah, Apalagi Pak Taufik. nggak bosan-bosan ini, main terus. Ya kan? Konten terus ya, Pak. Konten terus. Mumpung lagi di GK. Mumpung lagi di GK. Nah, karena lagi di GK, kita bisa melihat banyak merek selain apa, Mas? Nissan, Datsun ya. Nah, kalau kemarin ada Honda, kalau kali ini ada Mitsubishi yang paling terkenal nih, Pajero. Nah, ini kita kembali ke belok kanan nih, straight ya gitu kan. Nah, ini apa kasusnya, Mas? Isu dari kendaraan ini apa? Ini kasusnya di gasnya lemot, Pak. Di gasnya lemot. Di gas lemot, jadi nggak responsif. Oh. Nggak responsif. Nah, yang konten sebelumnya kan kita membahas tentang IPDM ya, Pak ya. Iya, IPDM. IPDM yang di jumper ya kan. Jumper ya. Efeknya kan ya, kita jelasin apa sih efek jangka panjangnya. Kenapa kok kita nggak berani jumper. Nanti kan dampaknya emang efeknya juga jangka panjang, nggak bisa langsung dirasakan. Oh. Nah, ini terjadi di masalah mobil ini nih, Pak. Oke. Dan ini kita lihat, Pak. Rangkaian kabelnya Tara. Saya kasih lighting dulu, Pak. Nah, biar cerah ya, biar cerah. Iya. Sudah kabel api dia. Ada banyak campuran kabel-kabel tantan termasuk di ecunya, Pak. Nih. Ada tambah-tambahan nih campuran ke ecunya. Aduh. Nah, ini apa yang dirasakan? Ini keluarnya awal AC-nya nggak dingin. AC nggak dingin. Ada repair mungkin diakalin. Kipasnya nggak nyala. Kipasnya nggak nyala kan. Relay motor fan yang sama relay AC kan dia ada di IPDM, Pak. Oh iya, di sini ya. Mungkin dia bermasalah di jumper, Pak. Oh. Efeknya seperti ini, Pak. Kita lihat dulu, Pak. Ya. Ini mobil saya on. Nah, saya buka. Oke. Ini kita on. Ini on ya, Pak ya. Kita lihat ke sana. Oke. Apa yang terjadi? Loh, kok kipasnya hidup auto? Iya. Oh iya, berarti ada yang dilangsungi ya? Nah, ini kelihatan Pak kipasnya itu, Pak. Kipas hidup langsung. Iya, itu langsung. On, kontak on langsung ya? Iya. Nah, ini ada efeknya juga, Pak. Nanti efeknya mengurangi umur dari motor fan. Motor Dia kerjanya terlalu fan. berat. Bener, jadi dia hidup terus ya? Padahal kan dia sebenarnya hidup ada dua ya, Mas ya? AC dan suhu. AC dan suhu. Oke. Ini efeknya kalau digas kayak gini nih, Pak. Oh, di sini. Nah, di sini atau di sini? RPM ya? Lihat ini, Pak. RPM ya? RPM ya. Oke. Oke. Ini gas ini kita kick down. Tapi RPM-nya itu naiknya lama. Dan berat. Oh, harusnya itu cepat ya? Nah, cepat. Dan turunnya harusnya juga cepat. Ini turunnya agak lambat, rendah. Dan efek dari kipasnya nyala terus
ini mobil nggak bisa diidle Pak. Soalnya kalau posisi idle itu nggak boleh ada beban seperti audio, motor fan, kayak itu nggak ada Pak. Iya, kalau biasanya kan kalau kita lagi panasin mobil, Iya. dihidupkan apa lampu, itu kan langsung RPM-nya RPM-nya ngedrop kan? Iya. Ah. Dan ini sama kayak gitu karena dia kipasnya udah langsung nyala, Iya. RPM-nya jadi ngedrop. Nah, Hmm. jadi yang saya jelasin di konten sebelumnya karena jumper IPDM itu efeknya takutnya seperti ini Pak. Kalau contoh kasusnya. Oke. Nah, kalau di pertemuan video sebelumnya, Mas menjelaskan tentang IPDM ya, Ya, IPDM. atau istilah lama itu kotak apa? Kotak ini Pak. Kotak relay. Terminal Terminal relay. fuse sama relay zaman dulu ya. Ya, Box fuse ya. Nah, sekring. oke. Di dalam itu berarti kan semua yang berhubungan dengan kebutuhan listrik di dalam mesin ya. Iya. Jadi kayak ibaratnya ini kayak bis terminalnya ini Oh. Pak. Nanti dari sini tuh nanti disebar Pak. kemana-mana. Oke. Ke segala arah. Ke segala arah dan penjuru gitu ya. Nah, kalau yang kasus seperti ini yang kita bisa lihat tadi ada kelemahannya ada dua berarti ya. Satu kipas hidup terus. Yang kedua gasnya tidak cepat naik dan turun lambat. Iya, lambat. Jadi kurang responsif jadi. Nah, kalau apa hubungannya dengan ini Mas? Jumper yang ada di ECU. Nah, yang di jumper ini kan gini Pak, yang di jumper kan dari sebenarnya ada kan relay motor fan. Relay motor fan. Nah, relay motor fan jadi langsung, makanya di on dia langsung nyala. Oke. Nah, di dalam IPDM itu dia ada relay throttle Pak. Relay throttle itu fungsinya buat digas. Oke. Semisalnya kan jadi satu terminal di sini kan jadi satu PCB. Ya takutnya nanti efeknya walaupun yang di jumper cuma relay AC di motor fan itu merembet ke relay-relay yang lain. Oh. Karena masih satu PCB. Satu PCB ya. Waduh. Dan nanti di scan pun nanti jadinya efeknya jadi banyak Pak scannya. Di scannya itu nanti DTC-nya munculnya. DTC banyak. Tapi nggak muncul di ini saya lihat tadi Mas. Iya. Apa engine ininya? Kan ada beberapa DTC dia nggak muncul Pak, seperti Cancom. Oh gitu. Tapi di scan muncul. Di scan muncul. Oke. Tapi di situ nggak ada. Oh. Jadi makanya kalau sebenarnya saya bilang tadi kan di repair bisa, cuman itu dalam untuk keadaan darurat. Jadi nggak untuk ibaratnya ini untuk selamanya itu. Oh. Baik. Nah, seperti apa sebenarnya yang harus pertimbangan dari seorang pemilik kendaraan? Ya kan kita datang ke bengkel. Bengkel menawarkan, "Oh, Pak, bisa kok di-repair." Kayak gitu kan ya. Nah, bagaimana kita sebagai owner itu memahami repair itu seperti apa dan efeknya apa? Gimana sih? Apakah kita harus bertanya kepada bengkel? Iya, harusnya kita juga misalnya kita sebagai owner ya, Ya. dari pemilik kendaraannya kita harus tanya dulu. Seefektifitaskah apa yang Diperbaiki atau ditawarkan ya? Yang ditawarkan semisal ini ada efek untuk jangka panjangnya enggak? Ini maksudnya ini aman enggak? Gitu kan? Apa ini cuma untuk Jangka ibaratnya pendek? sifatnya Sementara. Jadi kita harus tanya pada yang ngerjain apa pada pihak bengkelnya gitu kan. Kita mengerjakan sesuatu apa merepair sesuatu. Jadi jangan Berserah. Bukan Pak, berbuat dengan mementingkan harga yang minimalis. Oh iya, harga minimalis. Kita melupakan kualitas. Kualitas. Karena tadi biasanya kan kebutuhannya itu cepat dan murah. Iya. Itu kan nggak bisa Pak ya, contohnya kayak kualitas sama harga terus sama waktu. Sama waktu. Itu kalau semisal dihubungi nanti semisal harganya murah, pengennya harganya murah, pengennya cepat, kualitas bagus, ya pasti ya yang dikorbanin waktunya yang lama. Kalau pengen kerjaannya cepat terus harganya murah, pasti kualitasnya kurang. Soalnya kayak cuma di repair, cuma di repair saja kan kerjanya cepet, terus bayarnya cuma murah, tapi efeknya kualitasnya jadi nggak jangka panjang. Yang baik yang mana? Seperti apa? Yang baik ya yang mahal. Kualitas. Yang baik ya kualitas. Dan terus sama waktunya juga Pak. Oh iya. Kalau ada kualitas juga waktunya
juga harus nggak bisa cepat. Iya. Kalau untuk harga nanti kan mengikuti. Iya, betul. Aja, misal repair sama ganti kan beda Pak. Iya, Kalau repair kan harganya murah, kalau ganti harganya mahal. Iya. Jadi harga akan mengikuti. Tapi kan kalau ganti itu sebenarnya harga yang mahal kan di produknya ya, bukan di jasanya ya. Malah jasanya lebih cepat ya. Iya. Oke. Yang membedakan kan karena harga spare part. Kan kalau repair sama ganti kan murah yang repair. Iya, betul. Tapi kan untuk jangka panjangnya kita nggak tahu. Oke. Ya. Sebagai pemilik teknisi ya. Teknisi ya, kita juga untuk bisa mempertimbangkan atau menjelaskan ke customer, Pak, kalau semisal di repair efeknya seperti ini. Oke. Semisal kalau nanti diganti, ya bisa untuk jangka panjang. Jadi ada plus minusnya juga. Kita harus selalu menjelaskan, jadi biar nggak ada salah paham Pak. Oke, baik. Kadang kan yang kita kan karena kita jual cuma jasa, jadi nggak kelihatan Pak. Jadi, intinya kalau customer datang itu pas kita mobil udah selesai ada perubahan di mobilnya gitu. Itu harus dijelaskan ya? Apanya? Harus dijelaskan itu? Iya. Kalau ada perubahan-perubahan? Ya itu kan enggak maksudnya gini Pak. Kita kan hanya menjual jasa. Oke. Jasa tergantung dari kepercayaan pertama. Kepercayaan customer. Nah, padahal kalau jasa itu bagaimana cara kita menjaga kepercayaan customer. Betul. Makanya setiap ada masalah di kendaraan kita harus benar-benar mengedukasi ke customer. Jadi kan semisal ini kalau kita repair efeknya seperti ini, kalau kita ganti nanti perubahannya harganya semuanya kita harus jelasin secara terbuka, secara ya sesuai dengan kondisinya gitu kan. Jadi nggak dibikin-bikin, emang dunia seperti ini. Baik. Soalnya kita harus jaga kepercayaan customer. Betul. Soalnya kadang kepercayaan customer itu hilang karena adanya salah paham seperti karena tidak ada penjelasan dari bengkel ke customernya. Betul. Baik, Mas Elin, kalau dari sudut ini kasus tadi, sebenarnya penyebab paling umum itu apa sih? Kenapa bisa harus jumper gitu? Kan tidak semua, saya melihat juga di AH kan sering datang Grand Livina, tahunnya juga tahun 2008 gitu ya. Normal-normal saya lihat itu gimana tuh? Namanya komponen elektronika kan kita juga nggak ada pengukuran waktunya juga Pak. Oke. Ada yang awet, ada yang enggak gitu namanya buatan manusia kan. Yang kita kalau membuat awet cuma kita dari segi perawatannya. Nah. Jadi misal perawatannya bagus ya insya Allah untuk dari komponennya juga itu bagus. Contohnya misal kita nggak perlu nambahkan aksesoris tambahan yang efek nanti ke mesinnya. Atau tidak kita bikin jalur tambahan tanpa harus merubah jalur dari originalnya. Nah, penambahan relay ya langsung ke baterai, nggak usah langsung jumper ke kabel-kabel yang bawaan dari originalnya. Kalau tadi masalah kipas yang langsung hidup pada saat on, itu gimana? Baik atau tidak? Kalau menurut saya itu nggak baik Pak. Soalnya nanti kan kalau kipasnya langsung on, yang pertama jadi dia menambah beban ke mesin. Efeknya dari RPM-nya drop. Yang kedua nanti akan mengurangi umur dari kipasnya. Kipasnya kerjanya berat. Baik. Jadi untuk antisipasinya kalau mendingan sih dibenerin PDM-nya dulu. Jadi untuk menjumper itu sifatnya sementara dan itu harus dilakukan penggantian spare part. Nah, yang dilakukan saat ini proses jumpernya itu proses jumper yang aman atau enggak? Ada enggak sih jumper yang aman? Kalau untuk jumper yang aman itu sebenarnya dia jumper langsung ke aki Pak, maksudnya. Oh, langsung ke aki. Makanya saya bilang tadi jumpernya itu jangan sampai merubah komponen originalnya dari kabel wiringnya dari bawaannya. Dan misalkan kayak kita nyuntik langsung, kita mau ngambil power supply tapi ngambilnya nggak dari aki, tapi kita ngambil dari power supply terdekat, dari kabel ke kompresor. Itu kan harus positif juga. Berarti kalau semisal konslet karena nggak ada sekringnya, dia langsung rusak ke IPDM atau ke itunya. Kalau rangkaian tambahan kan ada, semisal kita pasang aksesoris seperti power, kan ada masih ada fuse-nya sekarang ya? Iya, ada sekring tersendiri, jadi nggak rusak rangkaian bawaannya. Baik. Jadi kalaupun kita harus menjumper nih, berarti langsungkan ke
ini ke apa? Ya tergantung jumpernya untuk kebutuhan apa. Kita butuh power supply, butuh massa atau butuh yang lain Pak. Kayak gitu. Kalau misal ini nggak berani di jumper ya kita ngomongin aja emang harus kayak gitu. Dan kalau jumper atau yang penting itu untuk darurat saja nggak masalah gitu. Oke. Untuk pemakaian sehari. Selama-lamanya gitu ya. Iya. Tunggu rusak gitu ya. Iya. Oke. Baik. Nah, Sobat Apedia, kita yang sudah memiliki kendaraan, terutama kendaraannya itu emang sudah menggunakan tambahan-tambahan modul ya, yang tidak seperti zaman dulu lagi. Berhati-hatilah dalam proses-proses penambahan aksesoris ya. Atau merekayasa jalur. Merekayasa jalur dia. Nah, jadi kalau kawan kita di bengkel sudah paham, pasti dia akan lebih mengutamakan Pak ganti aja. Iya. Nah, gitu ya. Soalnya itu untuk faktor keamanan juga Pak. Baik. Kalau misal ada salah jumper atau dengan penggunaan kabel yang tidak proper, tidak sesuai gitu kan. Efeknya yang contoh satu yang udah pernah terjadi kayak mobil terbakar. Efeknya sampai ke sana ya? Iya, soalnya kan kalau misal ini kabel butuh ampere besar, tapi kabelnya jelek. Kalau di arus ampere yang besar, ini kan jadi panas Pak. Oh iya benar, panas itu. Leleh. Leleh bisa nanti menyebar kemana-mana ya, apalagi dekat bensin gitu ya, minyak gitu ya. Bensin, iya. Oke. Tuh, Sobat Apedia, dengarkan apa kata Mas Elin. Oke, Mas Elin, berarti sebenarnya IPDMR ini dibongkar, itu salah satunya masalah di ini ya, di kipas berarti ya. Ada yang di kipas, ada yang ke ini ke AC sama gas ya. Berarti ada dua relay berarti yang putus mungkin ya? Ini sih kalau relay banyak Pak di situ. Iya, tapi banyak banget. Ada relay pengapian juga, relay AC, motor fan, relay pompa, relay gas. Gitu. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir. Biarpun kemarin sudah ditanyakan, cuma karena ini konten yang baru, kadang ada yang nggak nonton. Ini sebenarnya berapa sih harga IPDM itu, Mas? Mahal atau murah? Baru sekitar ya mungkin 3 jutaan lebih. Baru. Oke. Itu masih ada di showroom itu biasanya di dealer. Pesan dulu. Oke. Tapi kalau kita banyakkan bengkel spesialis kita sarankan untuk harga yang agak murah. Miring ya. Kita menggunakan part copotan. Part copotan. Harganya berapa? Harganya paling sekitar 1,5. 1,5. Iya, 1 sampai 1,5 tergantung merek. Itu part copotan itu lokal atau yang dari Singapura gitu ceritanya itu? Ada yang lokal, ada yang ex Singapura. Ada garansi nggak itu? Ada garansi. Oh, siap. Nah, berarti lumayan ya. Tapi biasanya kalau untuk copotan kebanyakan garansi pasang, Pak. Oh, garansi pasang bukan garansi ini. Iya, garansi pasang itu kalau dari kita ya, kita misal kita ngambil itu biasanya garansi pasang. Garansi pasang itu maksudnya setiap kita langsung pasang mobilnya oke, spare partnya oke, ya nggak ada masalah. Kalau misalkan kita pasang kok ternyata IPDM-nya error, kita bisa balikin. Baik, jadi masih direkomendasikan lah ya untuk memakai barang-barang copotan ya. Iya. Oke, baik. Sobat Apedia, ini konten yang sangat bermanfaat agar kita selalu berwaspada. Mencari titik tengah mungkin boleh lah ya. Nah, tapi untuk jangka panjang segera kita bisa mencari jalan keluar. Nah, yang ditawarkan diganti walaupun ada mahal sedikit, tapi nanti kan kalau misal sedikit benerin sedikit kan juga mahal juga ya. Oke. Langsung sekalian walaupun memang harganya agak lumayan. Oke. Baik, terima kasih Mas Elin informasi yang kita bagi di siang hari ini. Sobat Apedia, jangan lupa datang ke GK Auto Service, bawa kendaraan Anda apapun mereknya, nanti bertemu dengan Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.